a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus. Kembali kita bertemu di dalam ibadah online pada hari Minggu yang berbahagia ini. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita datang ke dalam hadirat Tuhan dengan bersateduh sejenak. Mari sateduh kita mulai. Saat teduh selesai, ibadah kita hari ini dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Untuk pemimpin biduan nyanyian Mazmur, bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Bapak Ibu yang terkasih, pada saat ini kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan kita yang kita sembah. Dengan pujian kita yang pertama, biar seluruh bumi. Namamu, Engkau layak, layak terima pujian, segala puji bagimu. Pujilah Tuhan seluruh umatnya, tinggikan dia, masyhurkan namanya. Berilah hormat pujian, agungkan dia, muliakan namanya. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan seluruh umatnya, tinggikan dia, masyhurkan namanya. Berilah hormat pujian, agungkan dia, muliakan namanya. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan kembali bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan dengan pujian kita yang kedua, Sungai Sukacitaku. Biarlah sungai sukacita mengalir di dalam setiap hati kita, memberikan sukacita di dalam kita boleh melayani Tuhan, sebab Tuhan yang membuat sukacita kita menjadi penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sekali lagi kita naikkan pujian di Sungai Sukacitaku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu.
mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Pada pagi ini, Tuhan, kembali kami datang dengan ucapan syukur kami untuk memuji, memuliakan, bahkan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam surga, berkatilah setiap kami Tuhan, yang pada saat ini sedang berkumpul bersama di dalam ibadah online di gereja kami. Bila melalui pujian, melalui firman Tuhan yang kami akan renungkan, membuat kami boleh semakin mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa dalam surga, berkatilah Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang mengalami pergumulan, permasalahan dalam kehidupan. Bahkan kami berdoa di dalam masa pandemi ini, kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang terus menopang kami sehingga kami boleh melalui hari-hari kami dengan pertolongan Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sebelum kita mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kita akan menaikkan pujian kepada Tuhan dengan lagu Terlalu Besar. Bukti kasih-Mu, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita ketikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini bersama-sama. Telah kulihat bukti kasih-Mu, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita ketikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa,
Selamat pagi Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Dasar pengakuan dosa kita terambil dari 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh datang di hadapan Tuhan. Dengan segala keberadaan kami mau datang. Kiranya Tuhan Kau yang memberkati dan mengampuni setiap dosa kesalahan kami Bapa. Kiranya Tuhan mau mengampuni ketika kami gagal di dalam mengasihi Tuhan, ketika kami gagal dalam mengasihi sesama kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang mengampuni dosa perkataan kami, dosa perbuatan kami, dosa pikiran kami, dan setiap hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan ampuni kami. Kami adalah manusia yang berdosa. Kami adalah manusia yang sepatutnya dihukum. Tapi kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan sudah mati di kayu salib bagi kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa untuk segala kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Dosa kami boleh diampuni ketika kami meminta pengampunan yang daripada Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, karena kami seringkali gagal secara pribadi melakukan firman Tuhan. Kami gagal dalam banyak hal. Kami sebagai keluarga Kristen, kami juga gagal. Tidak setiap hal kami boleh lakukan sesuai dengan firman-Mu. Kami sebagai jemaat Tuhan, kami juga sering kali gagal di dalam kami mengasihi Tuhan, dalam kami mengasihi sesama, dalam kami melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dan mampukan kami untuk boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan lebih lagi, yang mengasihi sesama lebih lagi. Terima kasih Bapa, biarlah sukacita pengampunan yang daripada Tuhan boleh melingkupi hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Berita anugerah yang sampai kepada kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Bapak Ibu, pada saat ini kita akan membaca responsoria kita. Kita akan membaca secara bergantian. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan tanah lawan untuk membungkamkan musuh dan dendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau memindahkannya? namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas tangan-Mu, segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kaki-Mu. Kambing domba dan lembu sapi sekalian juga binatang-binatang di padang. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Sama-sama. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Amin.
Gloria Patri. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Engkaulah kekuatanku. Puji ini sekali lagi. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan yang sampai kepada kita dengan tema sukacita. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh datang dan kami boleh merenungkan satu bagian firman Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang menolong kami, menguasai hati dan pikiran kami untuk boleh bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, dan itu boleh menjadi kekuatan yang baru. Itu boleh menjadi sukacita yang baru ketika kami boleh datang beribadah kepadamu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk membaca firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Tema pada pagi hari ini
adalah sukacita, terambil dari Galatia 5 ayatnya yang ke-22. Galatia 5 ayatnya yang ke-22 berkata demikian, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Tema kita adalah tentang sukacita. Tentunya di dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita selalu ingin hidup kita dipenuhi dengan sukacita yang melimpah. Bahkan setiap hari kita selalu ingin hidup kita dalam kebahagiaan yang sejati. Nah, banyak orang yang melandaskan sukacitanya kepada hal-hal yang bersifat dunia, yang bersifat sementara. Ada yang mungkin menggantungkan sukacitanya kepada pekerjaannya. Ketika dia sudah mendapatkan pekerjaan, dia merasa itulah sukacitanya. Bagi orang-orang yang mungkin belum punya pekerjaan, ketika dia mempunyai pekerjaan, dia bersukacita. Ada mungkin yang lain bersukacita ketika dia mendapatkan uang yang banyak. Sukacitanya digantungkan kepada hal uang. Memang betul, ketika banyak uang, pasti banyak hal yang bisa dibeli ya. Ada juga yang menggantungkan sukacitanya kepada kesehatan. Ketika dia sehat, dia bersukacita. Ada yang menggantungkan sukacitanya kepada popularitas, ternama, terkenal, maka dia sukacita. Tetapi ketika hal-hal yang menjadi landasan sukacitanya itu berubah, maka perasaannya akan berubah. Maka sukacitanya akan menjadi hilang ketika dia tidak mempunyai uang, ketika dia tidak mempunyai pekerjaan, ketika dia tidak lagi terkenal, dan ataupun mungkin ketika dia mengalami sakit, penyakit, penderitaan, sukacitanya berubah. Karena apa? Karena dilandaskan kepada situasi dan kondisi. Tapi berbeda ketika orang percaya melandaskan sukacitanya di dalam Tuhan. Maka sukacitanya adalah karena Tuhan. Tuhanlah yang menjadi sumber sukacita yang sejati. Kalau kita berbicara sukacita, dunia memberikan sukacita yang sementara karena dilandaskan dengan situasi dan kondisi, tetapi sukacita yang dari Allah adalah sukacita yang kekal, sukacita yang terus-menerus bisa mengalir di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak yang percaya. Kalau kita berbicara tentang sukacita, berarti sukacita itu bukan sekedar emosi yang bisa kita ekspresikan, tetapi sukacita itu adalah sebuah perasaan bahagia, perasaan yang bercampur dengan perasaan yang merasa diberkati oleh Tuhan. Kalau kita melihat contoh-contoh di dalam Alkitab kita, kalau di dalam Perjanjian Lama kita lihat dari Habakuk. Habakuk pasalnya yang ketiga ayat 17 sampai 18, di sana dikatakan sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lagi lembu sapi dalam kandang, namun aku bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Habakuk punya alasan, banyak hal yang dia jelaskan, hal-hal yang mungkin
tidak mengenakan, hal-hal yang mungkin menimbulkan perasaan kecewa, perasaan sedih, karena situasi yang dia hadapi adalah situasi yang begitu sulit. Bisa saja Habakuk memilih untuk menggerutu, untuk mengeluh di dalam kehidupannya. Tetapi Habakuk memilih untuk tetap bersukacita dalam segala keadaan, baik susah maupun senang. Habakuk memutuskan untuk memilih tetap bersukacita di dalam Tuhan. Di dalam perjanjian baru kita melihat bagaimana peristiwa Paulus dan Silas yang dipenjarakan karena pemberitaan Injil. Mereka harus dipasung di tengah-tengah penjara, tetapi sukacita mereka tidak hilang karena kondisi yang mereka hadapi. Mereka memilih untuk tetap memuji Allah, memuliakan Allah di tengah situasi dan kondisinya yang begitu sulit pada waktu itu. Dan apa yang terjadi? Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa. Jadi Paulus dan Silas memutuskan untuk tetap bersukacita karena ada Roh Kudus yang memampukan anak-anak Tuhan tetap bersukacita di tengah situasi yang sulit. Di dalam Amsal 24 ayat 10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ketika kita merasakan penderitaan, kita merasakan kesusahan hidup, kita merasa bahwa kondisi situasi di sekitar kita tidak nyaman. Namun Amsal ini mengingatkan bahwa janganlah kita menjadi tawar hati. Janganlah kita kehilangan sukacita. Karena Tuhanlah yang menjadi sumber sukacita yang sejati. Jadi sukacita adalah sebuah keputusan kita. Sukacita adalah peran Roh Kudus. Kalau kita melihat di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 ini, bahwa sukacita adalah buah roh. Ketika seseorang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dia akan terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Hidup yang terus berbuah dalam kehidupan kerohaniannya. Ketika iman kita jaga, ketika kita mempunyai komitmen untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan, maka Roh Kudus itulah yang terus memimpin kita di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Roh Kudus itulah yang menghibur kita. Roh Kudus itulah yang memberikan kita damai sejahtera. Kalau kita melihat di dalam kehidupan kita, kita juga boleh belajar dari satu tokoh yang bernama Fanny J. Crosby, seorang wanita yang luar biasa. Dia dididik dalam pengenalan akan Tuhan yang luar biasa. Dari kecil dia sudah mengenal firman Tuhan. Kalau kita lihat sejarahnya, Fanny J. Crosby ini, dia sudah mengalami penglihatan yang hilang ketika dia berusia 6 minggu. Pada usianya yang 6 minggu dia mengalami demam, dan karena 1 dan 2 hal, akhirnya dia mengalami kebutaan yang permanen. Tetapi ketika dia mengalami kesulitan seperti itu, bagi kita kehilangan penglihatan adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Sangat membuat kita depresi mungkin, kita kecewa dengan Tuhan mungkin. Tetapi bagi Fanny, itu tidak mengubah sukacitanya. Ketika dia berumur 8 tahun, dia berkata, betapa banyak rahmat Tuhan yang saya nikmati,
tetapi tidak dapat dinikmati oleh orang lain. Satu perkataan bahwa dia tetap bersyukur, dia tetap bersukacita meskipun dia kehilangan matanya, dia kehilangan sukacita, tidak bisa melihat, tetapi dia tetap mempunyai sukacita, dia bisa tetap menikmati hidupnya meskipun dia tidak bisa melihat keindahan alam semesta. Di usianya yang ke-92, Fanny pernah berkata, "Jika ada di dunia ini yang lebih bahagia dari saya, bawalah orang itu kemari supaya saya bisa menyelaminya." Jadi Ibu Fanny ini dia terus merasakan sukacita yang mengalir di dalam kehidupannya, bukan karena situasi yang dia hadapi, tetapi karena ada Allah di dalam hidupnya yang terus menolong dia tetap menikmati hidup. Ada Roh Kudus yang selalu memberikan dia sukacita. Bahkan selama hidupnya dia menghasilkan ribuan pujian bagi Allah. Kalau kita hari ini bisa menikmati pujian-pujian yang diciptakan Fanny ini begitu luar biasa, membawa pujian bagi Allah, pengalaman-pengalaman kehidupannya yang membuat kita ketika kita bernyanyi, kita mengalami sukacita dari Allah. Mungkin kita pernah dengar, "Mari datang dengar doaku." Dan banyak lagi yang diciptakan oleh Fanny J. Crosby. Ini adalah pengalaman-pengalaman anak-anak Tuhan menghadapi situasi dan kondisi yang begitu sulit, tetapi tetap mampu bersukacita. Bagaimana bisa kita tetap bersukacita di dalam segala hal? Milikilah persekutuan karib dengan Tuhan senantiasa, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Terdapat di dalam Roma 14 ayat 17. Ketika kita bersukacita, maka ada kekuatan di dalam kita untuk menghadapi hari-hari kita. Mungkin Bapak Ibu hari-hari ini ada yang mengalami begitu banyak hal yang membuat sukacita hilang karena situasi-situasi yang ada di sekitar kita. Mungkin kita mengalami permasalahan perekonomian karena kondisi COVID, mungkin penghasilan kita berkurang. Usaha jualan kita mungkin tidak seramai waktu kondisi sebelum COVID. Mungkin kesehatan kita sekarang mungkin sedang menurun dan kita butuh uang untuk pengobatan dan membuat sukacita kita mungkin hilang. Mungkin juga terjadi masalah-masalah keluarga, masalah pekerjaan, tetapi hari ini kita diingatkan apapun situasi dan kondisi kita hari ini. Alkitab berkata, Filipi 4 ayat 4, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan." Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bersukacitalah di dalam Tuhan dituliskan 2 kali oleh Rasul Paulus. Betapa pentingnya hidup bersukacita di dalam Tuhan. Satu penekanan yang indah bahwa hanya di dalam Tuhan kita dapat bersukacita. Bukan karena kekuatan kita sendiri, bukan karena kehebatan kita sendiri, tetapi karena ada Tuhan yang membuat kita sukacita. Ada Roh Kudus Tuhan yang memampukan kita untuk tetap tenang, tetap kuat, tetap sabar menanggung segala hal di dalam kehidupan kita.
mampu bersukacita di dalam segala situasi, maka kita akan menjadi kesaksian yang baik bagi orang lain. Kiranya kita boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kita boleh terus memiliki sukacita Allah di dalam hidup kita menghadapi hari-hari kita yang akan datang. Kiranya firman Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk terus bersukacita di dalam Tuhan. Mari kita terus bertumbuh di dalam hubungan kita dengan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat renungan kami pada pagi hari ini untuk tetap bersukacita. Meskipun kondisi kehidupan kami mungkin tidak mendukung kami untuk tetap kuat, untuk tetap teguh, untuk tetap berharap kepada Tuhan. Tetapi biarlah sukacita itulah yang daripada Tuhan terus menguatkan kami, terus menghibur kami, terus menopang kami di dalam menghidupi kehidupan kami hari lepas hari. Kami tidak dapat mengandalkan diri sendiri Tuhan, karena kami adalah makhluk yang lemah. Tetapi kami menggantungkan sukacita kami di dalam Tuhan, karena Engkaulah Allah sumber sukacita kami, karena Engkaulah adalah Allah yang kekal, yang menopang kehidupan kami hari lepas hari. Ampuni kami Bapa, ketika situasi berubah, seringkali hati kami berubah. Ampuni kami Bapa, ketika situasi membuat kami mengeluh, kami seringkali mengeluh dan kurang bersyukur. Terima kasih Bapa, kiranya kami boleh terus diberikan sukacita yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada pagi menjelang siang hari ini. Pada saat ini kita akan bersama-sama mengakui iman kita dengan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, pada saat ini kita akan mengumpulkan persembahan kita. Biarlah kita boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan dengan pujian Betapa Hatiku. Hatiku terima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan
gembalaku seumur hidupku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih pada pagi menjelang siang ini kami masih terus diberkati oleh Tuhan. Biarlah Tuhan kami dapat selalu memberikan yang terbaik, mempersembahkan hidup kami untuk Tuhan. Bahkan biarlah Tuhan kami sebagai jemaat-Mu juga dapat memberikan persembahan bagi gereja kami, sehingga persembahan ini dapat dipakai untuk kemuliaan, untuk pelayanan di gereja kami ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap orang-orang yang memberi dengan sukacita, dengan sukarela. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai, dan Tuhan yang mencukupkan. Ini doa kami kepada Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mohon Tuhan memberkati. Bapak Ibu, kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini dengan mengucapkan doa Bapa kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari, lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang telah engkau dengar. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. 愿主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动，将与你们众人同在，从今天直到永永远远。Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.